Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan bicara terkait wawasan kewirausahaan pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan menemukan begitu banyak masalah yang kita hadapi. Dari masalah pencemaran dan perusakan alam, dari kesulitan sumber daya alam, kemiskinan, akses, keterbatasan pangan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah lepas dari alam. Kerusakan alam itu akan berdampak bagi manusia. Nah, karena terkait dengan alam, bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan alam. Maka kita harus merawatnya. Maka muncullah definisi green entrepreneurship. Green entrepreneurship itu adalah serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah lingkungan atau masalah sosial melalui ide-ide kreatif, inovatif, yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi organisasi perusahaan. Nah, green entrepreneur itu apa sih? Green entrepreneur itu adalah seseorang yang memulai dan menjalankan suatu bisnis mandiri yang dirancang ramah lingkungan dalam setiap proses maupun produk yang dihasilkannya, untuk memecahkan masalah lingkungan alam dan masalah sosial di masyarakat. Jadi, orang yang memulai usaha dan merancang usaha itu menjadi ramah lingkungan, menghasilkan produk yang ramah lingkungan, dan itu akhirnya memecahkan masalah lingkungan alam dan masalah sosial, maka orang tersebut disebut sebagai green entrepreneur. Apakah kita bisa melupakan alam atau kita mengabaikan alam? Asal kita punya bisnis, asal bisnis kita berjalan, akhirnya justru merusak alam. Apakah itu bisa? Sekarang sudah tidak bisa. Ada analisa mengenai dampak lingkungan ketika kita memulai sebuah bisnis, ketika kita mau membangun sebuah usaha, ketika kita mulai membangun sebuah pabrik. Ada analisa mengenai dampak lingkungan. Itu semata-mata untuk menjaga alam ini tetap baik, alam ini tetap menjadi penopang kehidupan manusia. Karakteristik green entrepreneur itu apa? Karakteristik green entrepreneur itu yang pertama adalah dia berani mengambil resiko untuk mewujudkan idenya. Kenapa? Karena untuk mewujudkan ide yang ramah lingkungan itu tidak mudah, karena dia seringkali akan berhadapan dengan perkembangan zaman yang di mana lebih cenderung tidak ramah lingkungan. Dia akan berhadapan dengan inefisiensi. Namun demi kelangsungan hidup manusia, dia berani mengambil risiko untuk mewujudkan idenya. Yang kedua, memiliki inovasi dan kepedulian yang besar untuk memecahkan masalah lingkungan, masalah sosial di sekelilingnya. Dia memiliki kepedulian yang besar, memiliki empati, dan mau berkorban untuk memecahkan masalah lingkungan, masalah sosial di sekelilingnya. Kemudian menempatkan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan hidup atau masalah sosial tersebut sebagai kegiatan utama bisnisnya. Tidak banyak orang yang menempatkan masalah lingkungan, masalah sosial yang dipecahkan melalui kegiatan bisnisnya itu menjadi bisnis utama. Tidak banyak. Tidak banyak orang yang melakukan itu. Kebanyakan orang menempatkan bisnis yang memecahkan masalah lingkungan, memecahkan masalah sosial itu bukan sebagai bisnis utama. Maka yang menempatkan sebagai bisnis utama itu disebut
orang yang berkarakter green entrepreneur. Kemudian yang keempat, memiliki strategi yang dapat membawa keuntungan bagi usahanya sekaligus memiliki solusi bagi lingkungan hidup dan masalah sosial. Jadi strateginya ketika dia menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, dia bisa memastikan bahwa usahanya itu menguntungkan. Tetapi dia dalam setiap langkahnya selalu menjadi solusi bagi lingkungan hidup dan masalah sosial. Kemudian dia mengupayakan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh green entrepreneur. Kemudian apa dampak green entrepreneurship itu? Suatu bisnis yang menerapkan konsep green entrepreneurship diharapkan memberi dampak pada 5 hal. Yang pertama adalah manusia atau people, bumi atau planet, practice, ya, prudence, dan profit. Yang pertama, dampak pertama adalah people, manusia. Bisnis atau usaha Anda haruslah bermanfaat bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar bisnis Anda. Tidak ada bisnis yang tidak berdampak bagi orang. Semua bisnis pasti berdampak bagi manusia atau bagi orang. Ya. Yang kedua, bisnis itu diharapkan menjadi katalis atau pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bisnis itu bisa menjadi trigger bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita merujuk pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya mengatakan bahwa semakin banyak entrepreneur, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian, tanpa ada dampak kesejahteraan masyarakat, kita tidak akan mendapatkan dukungan untuk kelangsungan bisnis kita. Bisa dibayangkan ketika Anda memiliki sebuah bisnis tetapi tidak berdampak bagi masyarakat, yang terjadi apa? Produk Anda nggak laku, tidak akan terserap oleh masyarakat, oleh konsumen. Karena orang tidak peduli, produknya untuk apa? Produknya tidak bermanfaat, atau produknya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atau lebih baik memilih produk yang lain yang lebih ramah lingkungan. Maka fokus dampak pada manusia itu adalah kesejahteraan masyarakat yang ramah lingkungan. Nah, dampak kedua adalah planet atau bumi. Bisnis atau usaha Anda, bisnis atau usaha kita amat perlu untuk ikut terlibat di dalam menjaga planet atau bumi di mana kita tinggal. Apa yang terjadi ketika planet ini rusak? Apa yang terjadi ketika bumi ini rusak? Sekarang saja sudah terjadi pemanasan global yang kita rasakan bahwa ada perubahan iklim yang ekstrim. Begitu banyak bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Itu akan berdampak juga kepada manusia. Bisnis kita harus ramah lingkungan. Kalau kita mau bertahan dalam jangka waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, maka harus ramah lingkungan. Bisnis itu tidak boleh merusak, tidak boleh mencemari, dan tidak menghancurkan lingkungan. Kita punya usaha harus punya sarana untuk menetralisir limbah, punya sarana untuk mengolah limbah sehingga limbah yang dihasilkan dari bisnis kita itu sudah bisa ramah lingkungan. Bisnis kita itu harus berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan. Kita harus terlibat langsung di dalamnya. Banyak cara yang kita lakukan. Kebanyakan perusahaan dia akan membuat CSR untuk terlibat di dalam pelestarian lingkungan.
melakukan penanaman kembali di hutan-hutan yang gundul dan sebagainya untuk menghindari tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu adalah cara bagi seorang bisnismen dalam berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian dalam dampak yang ketiga adalah praktis atau praktek. Bisnis Anda harus dijalankan dengan memperhatikan praktek-praktek yang baik yang ramah lingkungan. Bisnis harus mengikuti aturan, etika, dan sesuai dengan norma-norma yang baik. Harus ramah dengan lingkungan, harus ramah dengan kearifan lokal, dan sebagainya. Bisnis harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Karena setiap daerah punya peraturan, punya kebiasaan, norma etika yang berbeda-beda. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dampak yang keempat adalah prudence, yaitu pengambilan keputusan bisnis itu harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Pengambilan keputusan bisnis itu juga harus memikirkan dampak panjangnya, dampak jangka panjangnya, dampak yang nantinya akan bersentuhan dengan lingkungan. Pengambilan keputusan bisnis itu harus mempertimbangkan etika. Jadi, keputusan-keputusan itu harus tidak semata-mata masalah untung, tetapi juga harus memikirkan kelangsungan hidup alam, kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup kita bersama. Kemudian, dampak kelima adalah profit. Bisnis Anda harus memiliki profit yang cukup baik untuk menjalankan bisnis Anda. Profit yang harus dijalankan berkelanjutan dan tidak hanya profit sesaat saja. Salah satu contoh ada sebuah perusahaan ban mobil, ya, Goodyear, mendapatkan penghargaan dari PBB karena meskipun dia merupakan perusahaan produsen ban, tetapi dia mampu membuat kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, sampai produksinya itu ramah lingkungan. Jadi bukan sekedar mendapatkan untung, tetapi dia selalu juga memperhatikan dampak lingkungannya. Kemudian untuk menjaga kelangsungan hidup kita, untuk menjaga kelangsungan bisnis kita, untuk membuat kita memiliki warisan, memiliki legasi untuk anak cucu kita, maka kita harus bisa menerapkan konsep 3R. Reduce, reuse, recycle di dalam bisnis. Kita harus mengurangi dampak lingkungan yang tidak baik. Kita harus menggunakan barang yang sudah ada untuk kita maksimalkan pemakaiannya dan kita bisa mendaur ulang atau recycle. Konsep 3R, reduce, reuse, recycle di dalam bisnis itu terdiri dari 3 macam yang harus kita pahami, harus kita laksanakan. Reuse itu berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Kita lihat, mungkin di antara kita ada yang membuang sampah dalam bentuk botol. Botol itu masih bisa dipakai. Selama kita bisa bersihkan, itu bisa kita pakai. Kemudian ada ban bekas, ban mobil bekas itu ada yang bisa diolah lagi menjadi furniture. Ya, jadi itu bisa kita gunakan kembali untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Salah satunya mengurangi penggunaan sedotan. Sekarang sudah mulai digalakkan menggunakan sedotan dari stainless
Artinya kita sudah tidak menggunakan sedotan dalam bentuk plastik yang akhirnya menjadi sampah. Tetapi kita menggunakan stainless yang kita bisa bawa pulang, kita bisa cuci, bisa gunakan lagi, dan seterusnya. Kemudian recycle, mengolah kembali, daur ulang sampah menjadi barang atau produk yang memiliki nilai jual atau manfaat. Contoh, barang-barang berupa botol air mineral. Ya, sekarang bisa diolah kembali menjadi akhirnya diolah ya menjadi plastik kecil-kecil, seolah-olah itu adalah biji plastik. Kemudian dibuat sebuah produk yang terbuat dari plastik. Artinya mengolah kembali sampah yang menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan lupa selalu terapkan konsep 3R untuk kelangsungan hidup kita bersama. Terima kasih.